bukan pas channelnya kalian dicampur aduk kayak gado-gado, enggak, bukan. YouTube itu hanya membutuhkan satu tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mazga TV. Baik, pada kesempatan kali ini Mazga akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menentukan ide suatu konten pada YouTube kita. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe terlebih dahulu agar kalian tidak tertinggal video terbaru tentang ide-ide ataupun tentang tata cara mengembangkan YouTube kita. Dan jangan lupa pula tekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya harap kalian menonton video ini sampai habis, karena agar apa? Agar kalian tidak gagal paham tentang cara untuk menentukan ide konten pada YouTube kalian. Baik, untuk menentukan suatu ide konten pada YouTube kita, saya di sini sudah menyiapkan 3 tips ataupun 3 cara agar kalian mudah menentukan suatu ide konten pada YouTube kalian. Dan 3 tips ini saya dapati berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman oleh orang lain. Dan disclaimer, saya menyampaikan ini bukan karena ingin menggurui kalian, tidak, tapi karena hanya sekedar sharing pengalaman saya pribadi. Dan siapa tahu pengalaman saya sangat membantu kepada kalian yang ingin membangun channel YouTube kalian. Oke, apa saja sih 3 tips untuk menentukan ide suatu konten? Di sini saya sudah sediakan. Yang pertama yaitu, kalau kalian ingin menentukan ide suatu konten pada YouTube kalian, kalian perlu memperhatikan yang pertama. Apa? Yaitu geografi lingkungan tempat tinggal kalian. Maksudnya gimana? Kok harus memperhatikan geografi ataupun lingkungan sekitar rumah? Ya karena kalau kita memiliki rumah di tengah hutan, kemudian kalian ingin mengangkat tema YouTube seputar ke kota, seputar ibu kota, itu sangat tidak balance ya, tidak nyambung. Pastinya kalau kalian mengangkat seperti itu, kalian akan mengalami kesusahan untuk membuat ide. Tapi kalau kalian sudah menyesuaikan dengan letak geografi kalian, kalau barusan saya ambil contoh di tengah hutan, berarti konten kalian itu yang mengangkat seputar hutan. Entah itu tema kalian seputar adventure, ataupun mancing, ataupun menjelajah, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan kalian. Kenapa begitu? Karena kalau kalian mengangkat sesuai dengan lingkungan kalian, maka kalian tidak akan mengalami kesusahan untuk mencari bahan konten selanjutnya. Dan itu kalau kata saya itu sangat berpengaruh ya. Soalnya gini, untuk membuat konten itu bukan cuma bikin 1 ataupun 2 video. Kalau kita pengen berkembang, pastinya membuat kontennya itu continue, terus menerus. Misal hari ini bikin konten seputar memancing di sungai, berarti selanjutnya kita bikin konten tentang apa namanya, tentang mencari apa kayak di sana itu, di sekitar hutan. Nah, kalau kita sudah menentukan geografis, itu pasti banyak yang akan dikontenkan. Beda lagi kalau kalian tinggalnya di hutan kataku tadi, kemudian ngangkat tentang kota, otomatis nanti kalian mengalami kesulitan untuk mencari bahan konten. Kalian tinggal di hutan kok mau mengangkat tentang konten perkotaan gitu, sangat tidak nyambung. Karena nanti otomatis kalian untuk mengangkat tema tentang kota, kalau tinggal di desa, pastinya kalian harus ke kota dulu. Masa iya kita bikin konten kota tapi kita orang desa gitu, susah. Tapi kalau kita orang desa kemudian mengangkat tentang geografi lingkungan kita, itu pastinya bahan untuk dibuat konten itu banyak. Kemudian tips yang kedua yaitu tentang passion. Passion itu apa sih? Passion itu gaya ataupun lifestyle-nya kita itu kemana.
Nah, kalau kita sudah lifestyle-nya di anak desa, petualang, dan kita happy untuk melaksanakan itu, maka kita pastinya setiap membuat konten itu tidak akan merasakan jenuh. Karena memang di passion kita pastinya bahagia. Kalau kalian sudah bahagia di tema kalian, untuk membuat konten selanjutnya itu pasti semangat. Itu. Beda lagi kalau kalian passionnya passionnya itu tentang sepak bola itu passion kalian, kemudian kalian mengangkat tentang kuliner, itu ya susah, karena kuliner bukan di passionnya kalian. Tapi kalau kalian passionnya adalah di sepak bola, kemudian mengangkat tentang sepak bola, pasti bahan-bahan untuk dibuat konten, ide-ide konten itu pasti mengalir, dan pastinya kita juga tidak akan mengalami kejenuhan dan akan bahagia untuk mengangkat konten sesuai dengan passion kita. Kemudian kita passion sudah ada ini, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu adalah tentang skill. Ya, skill itu adalah kemampuan. Maksudnya gimana? Kalau kalian passionnya sudah di sepak bola tapi tidak punya skill di sepak bola, ya jangan kalian mengangkat tutorial bermain bola. Tidak, berarti kalian bisa mengangkat tentang berita-berita bola ataupun lainnya dan semacamnya, ya disesuaikan dengan skill. Tapi kalau kata saya sih, skill itu nomor sekian. Kenapa? Karena skill itu bisa dibentuk, ya bisa dilatih. Kalian mengangkat tentang sepak bola, nggak punya skill sepak bola, ya kalian belajar di sana, pasti kalian bisa menyesuaikan dengan passion kalian. Skill dan passion itu sangat berkesinambungan. Nah, tips yang ketiga, dan ini yang paling urgent dan paling susah untuk dikerjakan oleh para youtuber pemula, yaitu adalah konsisten. Itu apa itu konsisten? Konsisten itu artinya terus menerus, ya, istiqomah. Maksudnya adalah kalau misal kita sudah bikin konten pertama tentang hutan, ya, kemudian kalian besoknya mengangkat konten tentang sepak bola di kota, itu nggak konsisten. Maksudnya konsisten itu tema kita itu harus konsisten, kemudian uploadnya kita juga konsisten, bikin kontennya juga konsisten. Bukan pas channelnya kalian dicampur aduk kayak gado-gado, enggak, bukan. YouTube itu hanya membutuhkan satu tema. Misal kalian temanya tentang petualang, ya semuanya tentang petualang, ya tidak harus semuanya sih, cuman harus dominan ke petualang, bukan dicampur adukkan channelnya. Nah, itu konsisten di channel, di tema. Kemudian juga harus konsisten bikin konten. Misal kalian bikin konten seminggu sekali, ataupun setiap hari, ataupun 1 bulan berapa kali, itu harus konsisten, ya. Harus konsisten, bukan pas berarti kalian bikin channel YouTube-nya itu 1 bulan 1 kali, itu pun uploadnya nggak konsisten. Maksudnya nggak konsisten itu baik itu jamnya, harinya, kemudian temanya. Nggak, minimal lah seminggu 1 kali kalau untuk YouTuber pemula itu upload. Lebih bagus lagi kalau YouTuber pemula itu ya bikin konten setiap hari kemudian diupload. Dan agar apa? Agar channel kalian itu kebaca algoritmanya sama YouTube kalau setiap hari, ya asalkan konsisten. Yang susah itu cuma satu, konsisten. Baik itu konsisten tema, konsisten bikin konten, konsisten upload dan lain-lainnya. Cuman untuk mengatasi konsisten tersebut, kalau saya pribadi itu membuat schedule ataupun membuat jadwal. Misal setiap hari Minggu saya bikin konten, kemudian malamnya saya upload. Itu harus konsisten setiap minggu di jadwal. Tapi kalau nggak di jadwal, kita bikin konten sesuai mood, dijamin YouTube kalian tidak akan berkembang. Maka dari itu memang yang paling susah itu yaitu konsistensi sih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tips menentukan ide konten. Bagi kalian yang masih kebingungan menentukan ide konten kalian, coba
3 tips yang sudah saya berikan kepada kalian, dan semoga kalian YouTube-nya berkembang. Dan kalau dirasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa kalian tinggalkan like dan komen di YouTube saya, dan juga yang paling penting adalah di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update video-video terbaru tentang tips membangun channel YouTube. Dan jangan lupa pula kalian share kepada teman-teman kalian video ini kalau dirasa video ini bermanfaat bagi kalian ataupun bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.